13519100097. Di sini saya menjelaskan tentang bakteri. Yang pertama yaitu bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri merupakan bagian dari Eubacteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokariot. Prokariot merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran yang membungkus inti sel. Suatu makhluk hidup dikategorikan dalam prokariotik apabila inti sel tidak dibungkus oleh membran inti sel dan termasuk dalam kingdom Monera. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bakteri. Bersel satu, ukurannya kecil, tidak berklorofil, inti sel belum mempunyai membran, dapat hidup di segala tempat, lebih tahan pada suhu rendah 4 derajat Celcius, dinding sel mengandung senyawa, peptidoglikan, berbentuk batang, bola, spiral, dan berkembang biak dengan cara membelah diri, konjugasi transformasi, dan transduksi. Selanjutnya bagian luar tubuh. Di luar dinding sel yaitu terdapat kapsul sebagai pelindung dan penyimpan cadangan makanan, flagel sebagai alat pergerakan bakteri dan untuk merespon rangsangan, dan yang ketiga yaitu pili berupa filamen atau benang, lebih kuat, lebih banyak, dan lebih pendek daripada flagel. Berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan antar bakteri, dan untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutriennya. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel terletak antara kapsul dan membran sel. Berfungsi sebagai memberi kekuatan dan bentuk pada bakteri, mencegah sel agar tidak pecah, dan mengatur pertukaran zat dari dan keluar sel. Yang kedua yaitu membran sel. Membran sel adalah selaput pembungkus sitoplasma, terletak di sebelah dalam dinding sel, yang berfungsi sebagai mengatur selektivitas, gradien osmosis dengan transfer makanan, mengorganisir pembentukan dinding sel, dan tempat perlekatan flagel. Yang ketiga yaitu materi genetik, terdiri atas DNA dan terdapat di dalam nukleoid. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Yang kelima yaitu mesosom. Mesosom selalu bersinambungan dengan membran sel yang berfungsi sebagai sintetis dinding sel, pembelahan nukleus, dan pembentukan energi. Yang keenam yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel, yang terdiri atas daerah sitoplasma yaitu ribosom, daerah nukleus yaitu kromosom, dan bagian zat cair terdiri atas lipid, glikogen, polifosfat, dan pati. Yang ketujuh yaitu plasmid. Plasmid merupakan kepingan hasil DNA yang terpisah dari bagian besar DNA dan berbentuk cincin. Berfungsi sebagai vektor pembawa DNA asing ke dalam bakteri inang. Pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya bentuk-bentuk bakteri didasarkan atas bentuk luar yaitu yang pertama kokus atau bola yaitu berbentuk dasar bulat. Vanasinya antara lain tunggal, berpasangan, berbentuk rantai, segerombol seperti buah anggur, dan bergerombol membentuk kubus. Untuk yang kedua yaitu basil atau batang. Vanasinya yaitu tunggal, berpasangan, dan berbentuk rantai. Yang ketiga fibria atau koma, dan yang keempat yaitu spiral. Selanjutnya didasarkan
atas alat gerak atau flagel. Yang pertama, atrik, tidak mempunyai flagel. Yang kedua, monotrik, mempunyai flagel pada salah satu ujungnya. Yang ketiga, leucotrik, mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Yang keempat, amfitrik, mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Dan yang kelima, peritrik, mempunyai flagel pada semua permukaan tubuh. Selanjutnya didasarkan pada pewarnaan gram. Yang pertama yaitu bakteri gram positif, merupakan bakteri yang tidak dapat dihilangkan. Warnanya dengan etil alkohol 95% setelah pengecatan dengan violet dan iodin, menghasilkan warna ungu. Yang kedua yaitu bakteri gram negatif, merupakan bakteri yang warnanya mudah dihilangkan dengan etil alkohol 95%, sehingga sulit dilihat oleh mikroskop, tidak menghasilkan atau menimbulkan warna. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi atau makanan bakteri. Berdasarkan makanan, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dibagi menjadi dua macam, yaitu bakteri saprofit, bakteri yang memperoleh makanannya dari makhluk hidup yang sudah mati. Yang kedua, bakteri parasit, bakteri yang memperoleh makanan dari sel inangnya. Selanjutnya yaitu bakteri autotrof, bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan sumber karbon. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, bakteri fotosintetik, kelompok bakteri yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu bakteri kemosintetik, kelompok bakteri yang membuat makanan menggunakan hasil reaksi kimia. Selanjutnya, kebutuhan oksigen respirasi bakteri. Bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupan dan untuk mengoksidasi zat makanan. Yang kedua, bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam kehidupannya. Bakteri memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri digolongkan menjadi dua jenis, yaitu bakteri menguntungkan dan bakteri merugikan. Bakteri yang menguntungkan yaitu Lactobacillus bulgaricus, terdapat dalam pembuatan yogurt. Yang kedua yaitu Lactobacillus casei, terdapat pada pembuatan keju. Yang ketiga yaitu Escherichia coli, terdapat pada pembusukan makanan yang menghasilkan vitamin K. Selanjutnya, bakteri yang tidak menguntungkan, yaitu yang pertama, Vibrio cholerae, yang dapat menyebabkan penyakit muntaber. Yang kedua yaitu Clostridium tetani, yang menyebabkan penyakit tetanus. Dan yang ketiga yaitu Treponema pallidum, yaitu menyebabkan penyakit sifilis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.